Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahid Ilham M. Rifai, Stambuk F551-14001. Saya salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi. Sekarang saya duduk di semester 6. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah analisis dan perancangan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu distrak dan perbedaannya dengan algoritma lain, yaitu prim dan kruskal. Baiklah, untuk pertama saya akan menjelaskan apa itu distrak. Ya, saya akan jelaskan tentang apa itu distrak. Distrak yaitu algoritma yang menyelesaikan permasalahan untuk mendapatkan jalur terpendek dengan hasil yang optimum. Adapun cara kerja dari algoritma distrak yaitu dengan menelusuri semua jalur yang terhubung lalu membandingkan bobot yang paling minimum. Sekarang saya akan menjelaskan program yang saya buat dari Delphi 2010. Baiklah, pada program ini kita dapat mengubah bobot-bobot pada router-router tertentu. Seperti misalnya 11 5 7, dan kita akan menentukan titik awal yaitu router 1 dan titik tujuan router 6, lalu telusuri, dan kemudian akan muncul garis-garis merah yaitu jalur-jalur terpendek yang didapat oleh program tersebut. Jadi jarak terpendek dari router 1 ke router 6 yaitu 32. Jalur yang dilalui router 1, router 2, router 5, dan router 6. Jadi cara kerja program ini yaitu router 1 terhubung dengan router 2, router 3, dan router 4. Jadi distrak akan memilih bobot yang terendah. Dia akan memilih bobot 11 yaitu router 2. Kemudian setelah di router 2 dia akan melihat router 2 terhubung dengan router 4 dan router 5, dan pasti akan memilih router 5 karena bobotnya yaitu 10 dibandingkan dengan router 4 bobotnya 57. Setelah di router 5, program ini akan langsung menuju ke router 6 dengan bobot 11. Dia tidak akan ke router 3 karena meskipun bobotnya 5, tapi dari router 3 ke router 6 ada lagi nilai bobot 20, jadi nilainya jadi 25 bobotnya. Ya begitu. Sehingga dari router 5 dia akan langsung menuju ke router 6. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma prim.
Nah, algoritma prime merupakan pencarian bobot minimumnya berdasarkan simpul yang telah terhubung. Algoritma prime dimulai pada vertex yang mempunyai sisi dengan bobot terkecil. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan cara kerja algoritma prime. Dari gambar tersebut, kita memiliki simpul-simpul A, B, C, D, E, F, G, H dengan nilai-nilai bobot yang sudah ditentukan. Cara kerja algoritma ini yaitu kita tentukan sendiri simpul yang pertama, dan sekarang saya memilih simpul A. Jadi simpul A ini kita lihat terhubung dengan simpul mana saja, yaitu simpul A terhubung pada simpul B, C, dan D dengan nilai 40 untuk B, 15 untuk C, 35 untuk D. Pada algoritma ini kita akan memilih nilai yang terendah atau terkecil, yaitu 15. Maka yang simpul yang akan terhubung yaitu simpul A dan C. Untuk selanjutnya kita akan lihat dari simpul C yang mana saja yang terhubung dengan simpul C, yaitu simpul E, simpul D, simpul G, dan F. Dan kita lihat lagi mana nilai yang terendah, maka yang muncul akan dari C ke D, yaitu 35. Kemudian kita lihat lagi simpul D terhubung ke simpul apa saja, yaitu simpul H, dan simpul E. Kita lihat nilainya yang paling terendah, kita akan memilih simpul H. Jadi simpul D ke H akan terhubung seperti ini. Kemudian kita lihat lagi simpul H terhubung dengan apa saja, yaitu simpul H terhubung dengan simpul G dan simpul E. Kita bandingkan dan pasti kita memilih simpul H ke G, yaitu 14. Dan selanjutnya dia akan membentuk simpul dari G ke F dengan nilai 10 yang terkecil, dan begitu seterusnya hingga menentukan siklus simpul-simpul yang terhubung dengan nilai-nilai terkecil dengan jumlah bobot minimum 149. Untuk algoritma prime umumnya tidak boleh ada simpul-simpul yang saling terhubung dan membentuk siklus. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal, sisi-sisi di dalam graf diurutkan terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari yang kecil ke besar. Contohnya pada simpul-simpul tersebut yang sudah memiliki nilai-nilai bobot yang telah ditentukan. Untuk algoritma Kruskal, dia akan memilih nilai bobot terendah lebih terdahulu, yaitu bobot 10. Maka akan muncul garis terhubung antara simpul G ke F, yaitu dengan bobot 10 yang paling terendah. Selanjutnya dia akan menyambungkan simpul H ke G dengan bobot 14. Maka akan terhubung H ke G dengan bobot nilai 14.
Kemudian dia akan menghubungkan simpul A ke C dengan bobot 15, dan selanjutnya dia akan menghubungkan nilai simpul H ke D dengan bobot 20, dan begitu seterusnya. Kemudian kita akan hubungkan lagi simpul B ke E, itu dengan nilai bobot 25. Selanjutnya simpul E ke D, yaitu 30. Lalu simpul A ke D 35 dengan jumlah bobot minimum 149. Untuk algoritma Kruskal, umumnya tidak boleh simpul saling terhubung sehingga membentuk sebuah siklus. Jadi kesimpulannya, algoritma Dijkstra yaitu algoritma yang menyelesaikan permasalahan untuk mendapatkan jalur terpendek dengan hasil yang optimum. Dengan cara kerja menelusuri semua jalur yang terhubung lalu membandingkan bobot yang paling minimum. Sedangkan untuk algoritma prim, pencarian bobot minimumnya berdasarkan simpul yang telah terhubung. Algoritma prim ini dimulai pada vertex yang mempunyai sisi dengan bobot terkecil. Sedangkan untuk algoritma Kruskal, cara kerjanya yaitu dengan sisi-sisi di dalam graf diurutkan terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari yang kecil ke besar. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk perbedaan antara algoritma Dijkstra, prim, dan Kruskal. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata yang telah saya ucapkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.